Aku lebih baik mati atau menikah dengan pengantar makanan daripada menikah dengan bajingan dari keluarga Su itu. Kamu baik-baik saja? Kamu menerobos lampu merah. Aduh, apa yang terjadi? Bukankah aku baru saja ditabrak oleh supir wanita? Ganti perban, kalau tidak apa-apa bisa pulang. Tidak parah kok. Jangan-jangan, setelah ditabrak, aku jadi punya mata tembus pandang? Kamu sudah sadar? Langsing, kaki jenjang, tubuh seksi, dan baju ini terlalu putih ya? Kamu lihat kemana? Mata ini tidak hanya bisa tembus pandang, tapi juga bisa melihat masa depan. Ya Tuhan, Wang Lei akhirnya akan bangkit. Kamu juga tidak terlihat terluka. Kalau memang tidak apa-apa, mari kita bicara soal ganti rugi. Cantik, tidak usah ganti rugi. Aku orangnya baik hati. Aku tidak punya uang. Jelas-jelas kamu yang menerobos lampu merah dan menabrakku. Kok kamu masih bisa seenaknya saja? Pokoknya uang tidak ada. Tapi orang ini terlihat lumayan. Bagaimana kalau uang tidak ada, tapi aku bisa menyerahkan diriku sebagai gantinya? Mau tidak? Maksudmu apa? Maksudku, aku bisa menikahimu jadi istri, dan tidak perlu mobil, rumah, atau mas kawin. Baru saja bercerai, langsung dapat wanita cantik mau menikah denganku. Sayang, hari ini ulang tahunmu, aku akan... Kalian sedang apa? Sudah jelaskan? Aku tidur dengan istrimu. Bajingan. Aku habisin kalian berdua. Kalau sudah tahu, tidak perlu banyak bicara lagi. Sirei, cepat ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Rumah ini kubeli, uang ini kuhasilkan, kamu suruh aku pergi? Rumah atas namaku, harta keluarga. Semua atas namaku, tidak ada hubungannya denganmu. Cepat tanda tangan, pergi dengan tangan kosong. Wanita cantik ini jauh lebih cantik daripada wanita itu. Mencucu, 100 kali lipat. Kamu serius? Benar mau menikah denganku jadi istri? Tentu saja serius. Mulai sekarang, aku pacarmu. Besok pagi kita langsung urus pernikahan. Tak disangka, baru saja diusir dari rumah. Langsung bisa tinggal bersama wanita cantik level dewa. Kamu lihat-lihat dulu. Aku bereskan sedikit. Aku ingatkan, meski kita tinggal bersama, tapi sewa rumah harus dibagi dua. Baris. Bodohnya dia. Kalau bukan karena aku kabur dari rumah dan bawa uang sedikit, nggak bisa bayar biaya pengobatan, nggak mungkin aku izinkan dia tinggal di rumahku. Aku mandi dulu. Kamu bisa lihat-lihat sekitar dulu ya. Sekarang aku punya mata tembus pandang, plus tempat tinggal. Mengcucu Zooming. Kalian berdua bajingan. Tunggu saja, aku akan buat kalian menyesal. Bahaya. Shenzi dalam masalah. Aku harus beritahu dia. Zi,
Maaf. Aku tadi panik aja. Aku benar-benar ada hal penting mau bilang. Hal penting apaan? Kayaknya kamu cuma mau iseng aja. Bukan. Aku mau mengingatkan kamu. Malam ini hati-hati kalau keluar. Terutama sama pria berjanggut lebat. Maksudmu Bos Hu? Tapi Bos Hu kan bosku. Dia orangnya paling baik. Ngapain aku waspada sama dia? Jangan lihat dari luarnya aja. Dia mau celakain kamu, bikin kamu pingsan. Terus bawa kamu pergi. Jangan ngomong gak jelas deh. Cepat balik ke kamar. Aku mau berangkat kerja nih. Aku serius. Kamu harus percaya sama aku. Keluarga Shen bajingan. Manfaatkan aku waktu kakekku sakit. Aku nggak akan biarkan mereka berhasil. Sayangku, aku kangen banget. Lepasin dia. Baka, nanti aku balas dendam. Sudah, nggak apa-apa. Jangan takut. Makasih ya. Untung kamu datang. Ayo, pulang. Cepat makan. Habis makan tidur, pasti baikan. Kamu yang masak? Ham. Enak. Maaf ya. Waktu itu kamu ingetin aku. Aku nggak percaya. Ya udah, lain kali percaya aja sama aku. Tapi, gimana kamu tahu aku bakal ketemu bahaya? Kalau aku bilang aku bisa lihat masa depan, percaya nggak? Kamu? Lihat masa depan? Jangan bercanda deh. Nggak percaya? Kamu sebentar lagi bakal ditelepon dipecat dari perusahaan. Mana mungkin? Aku cantik begini. Masa mereka? Halo? Shinji, kamu dipecat. Beneran dipecat? Dasar keluarga Shen. Mereka sengaja ngatur begini buat maksa aku nikah. Kamu, kelihatannya nggak seneng ya? Ini sudah pekerjaan ke-8 yang gue ganti. Kalau terus begini, gue nggak bakal bisa dapat uang. Gue kira apa? Cuma masalah uang doang. Besok gue ajakin lo cari uang. Lo ajakin gue cari uang? Rokok lotre ini maksud lo ajakin gue cari uang? Benar. Nanti lo lihat gimana gue bisa dapat hadiah besar buat lo. Siap-siap hitung uang aja lo. Ayo. Bos, beli 2 lotre 5.000. Orang miskin emang orang miskin. Beli lotre aja. Kamu berani kali yang 5.000. Wang Lei, beneran lo. Gue kira gue salah lihat. Sial banget, ketemu lagi sama kalian berdua. Pacaran. Suami. Ini kan, Mantan lo yang selingkuh. Shenzi ini lagi belain gue. Suamai, Wang Lei. Dasar bajingan, berani-beraninya selingkuh. Jaga mulut lo. Siapa yang selingkuh? Gue sama Wang Lei beneran saling cinta. Lo berani nyukilin you? Gue kasih tahu lo. Kalau lo berani ngatain dia lagi. Hati-hati gue sobek mulut lo. Lo. Walaupun kalian berdua lompat setinggi apapun, gak bakal bisa ngubah fakta kalian berdua. Itu orang miskin. Siapa bilang kita orang miskin? Kalian kan punya uang, berani gak tantangan gue? Tantangan apa? Yang ngerokok lotre, siapa yang dapat hadiah lebih sedikit, kalah. Gas, nggak masalah. Kalau lo kalah, lo harus lepas baju, merangkak keluar, teriak. Lo itu ganteng banget. Oke, kalau lo kalah, lo harus teriak 3 kali, kalian itu. Cowok cewek. Gue bisa lihat isinya, gue takut sama lo. Bos, siapin lotre. Nah, hari ini gue kasih lihat. Gimana uang bisa bikin setan aja ngikut. Lo pilih dulu. Ngapain lo ketawa? Lo juga belum tentu menang. Menang 10.000. Cuma balik modal doang, bukan dapat untung. Ngapain sombong? Iya, hari ini kita adu siapa yang dapat hadiah lebih banyak.
Hari ini aku akan menghujanimu dengan uang. Bos, berikan aku 1.000 yuan lagi. Menang 3 yuan. Bahkan lebih buruk dari keberuntungan anjing. Giliranku memilih. Hei, Menang. 1.000. Mana lagi? Beneran nih? 3.000. 2.000. 1.000. 2.000. Aku nggak percaya, kamu bisa menang terus-terusan. Kamu menang 32.000? Kamu terlalu hebat. Hanya 32.000. Masih lebih murah dari tas yang dibelikan Yao Xiao buatku. HMPH. Masih mau lanjut? Lanjut. Lotre ini hadiah maksimalnya 1 juta, kan? 1 juta, Wang Lei. Aku tahu betul sifatmu selama bertahun-tahun ini. Kamu nggak pernah dapat keberuntungan. Kau ini perempuan, tahu apa? Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian apa itu kemampuan sejati. Menang? Suamiku menang lagi 1 juta. Tak kusangka, tubuh istri murahanku ini sangat menggoda. Jangan buru-buru, lanjutkan, masih ada lagi. 1 juta. 50.000. 20.000. 50.000. 30.000. Total 3 juta. 3 juta lawan 3 yuan, masih mau lanjut? Kamu. Kalian pasti curang, nggak mungkin menang terus-terusan. Betul, kalian curang. Aku hanya nggak mengakui. Tapi juga akan melaporkan kalian. Bos, aku benar kan? Bos, Zhou Xiao Kami adalah putra direktur grup Yo. Kamu tahu harus bilang apa, kan? Tahu, kalian curang. Hadiah-hadiah ini nggak sah. Kalian gak tahu malu. Aku nggak tahu malu. Terus kenapa? Di sini adalah bisnis grup Fu. Jangan bilang aku nggak tahu malu. Bahkan jika aku merampas lotermu di sini, kamu bisa apa? Grup Fu, perusahaan terkemuka di Haicheng, Grup Fu. Bos, kamu harus pikir matang-matikan, uangku tidak mudah ditelan begitu saja. Aduh, bikin kaget kalau tidak tahu. Mungkin mengira kamu siapa, orang penting. Walaupun statusmu tinggi, bisa menandingi yang Master Yo? Benar, di seluruh Haicheng. Selain keluarga Fu dan Shen, keluarga kelas 1. Keluarga kecil lainnya, yang Master tidak peduli. Kalian keterlaluan. Salahkan diri sendiri, karena tidak punya kemampuan. Benar, di dunia ini, butuh latar belakang dan kemampuan. Wang Lei, walaupun kamu punya kemampuan, menang lotre ini, tapi hanya untuk kami. Bekerja keras saja. Kalau paham, cepat pergi, pelan-pelan, lepas baju, merangkak keluar. Kalian benar-benar keterlaluan. Hari ini aku memang mengganggu kalian, tidak mau pergi ya? Hari ini, aku akan bantu kalian pergi. Berhenti. Kakak, aku di toko lotre Jalan Fucai, diganggu orang. Wah wah wah, masih panggil orang lagi. Hari ini kami memang mengganggumu. Mau apa? Aku ingin lihat, siapa yang begitu hebat. Direktur grup Fu, Fu Jinghong. Orang sebesar dia, kenapa datang ke toko lotre kecil ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bos Fu, anak ini berbuat onar di toko. Tenang, saya jamin akan menanganinya. Tidak akan mempengaruhi reputasi grup Fu. Sepertinya yang ingin merusak reputasi Fu adalah kamu. Bos Fu, jangan salah paham. Anak ini cuma kurir sampah, dia bisa menang terus. Menang lebih dari 3 juta, pasti ada kecurangan. Ada buktinya? Saya tidak punya. Tidak ada bukti sudah berkesimpulan. Orang sepertimu. Tidak pantas tinggal di bawah Fu, pergi. Bos Fu, saya juga untuk kebaikan grup. Bos Fu, maafkan saya sekali ini. Pergi. Cepat. Tenang, berapapun hadiah lotre yang kalian menangkan. Kami akan berpenuh, tidak akan ada potong dan sedikit pun. Terima kasih, Bos Fu. Terima kasih Jinghong. Terima kasih Bos Fu.
Bos Fu, 2 hari ini. Kalau mau berenang, pastikan ada orang di samping. Kenapa? Bisa saja saat berenang, kakimu kram. Siapa tahu kan? Shenzi, apa kamu kenal Bos Fu? Apa? Aku nggak kenal dia. Cuma satu telepon? Langsung bisa manggil direktur grup Fu. Masih bilang gak kenal? Oh, itu aku nelpon kakakku. Nggak ada hubungannya sama Bos Fu. Ah, nggak penting. Janji mereka belum di tempat itu. Santai aja, sembunyi di hari pertama, gak bisa sembunyi di hari 15. Apa yang mereka ambil dariku? Pasti akan kubuat mereka kembalikan semua. Bos Fu, kalau mau berenang nanti, harus minta orang jagain di samping, soalnya bisa kram. Siapa tahu kan? Asisten Su, tungguin aku di pinggir kolam. Saya. Boss Fu. Dia ternyata beneran. Bos Fu, Anda baik-baik saja? Perlu panggil dokter? Nggak usah. Cari tahu soal Tuan Wang yang tadi di toko lotre. Aku mau tahu semua informasinya. Mau berterima kasih langsung. Saya. Wang Lei, waktu di toko lotre tadi. Kenapa kamu bilang Bos Fu bakal ada bahaya? Kan udah kubilang, aku bisa meramal masa depan. Hah, nggak mau ngomong ya udah. Aku juga malas tahu. Iya, aku cuma mikir, Bos Fu kan badannya bagus. Pasti suka berenang. Nah, kalau berenang kan gampang kram. Beneran nih? Cepetan pulang, kakekmu kritis. Si streamer kecil yang mau nikah sama aku. Ternyata putri keluarga Shen. Shenzi, masih bilang gak kenal Fu Jinghong? Nanti aku jelasin. Tunggu dulu. Aku parkir dulu. Oke. Istri gratisan, ternyata anak orang kaya. Ini apaan sih? Kamu siapa? Siapa suruh berdiri di sini? Aku dong. Masa iya? Minggir sana. Ini wilayah keluarga Shen, orang asing. Dilarang masuk. Shenzi yang suruh aku tunggu di sini. Nama nyonya besar kami. Orang sepertimu berani memanggilku? Pergi sana. Minggir. Jangan kotori tanah keluarga Shen. Saya Lan. Aku bilang. Shenzi yang menyuruhku menunggu di sini. Apa yang terjadi? Kepala rumah tangga Wu, anak ini menguntit nona besar, ketahuan. Kami sedang mengusirnya. Dari mana si miskin ini? Berani-beraninya mengincar nona besar kami. Pergi sana. Ganggu Chuan Dan Yang Master Su. Kebuat kakamu pada. User dia. Aku. Berani melawan? Apa kalian bengong? Hajar dia. Siapa yang berani? Kamu tidak apa-apa? Kalian sedang apa? Nona besar, anak ini tukang ngintip. Kami mau mengusirnya, dia malah berani melawan. Omong kosong. Dia tamu undanganku. Minta maaf. Aduh, maaf nona besar. Yang Master Su masih di sini. Kamu bawa pria pulang, tidak pantas kan? Paman Wu. Di rumah ini, siapa tuan dan siapa pelayan? Aku hanya mengingatkanmu. Anak ini, aku sangka. Begitu tegasnya. Nona besar, kamu berani memukulku. Dari tadi pengen pukul kamu. Mulutmu, sekeluarga, melulu. Ini rumah Su atau rumah Shen? Sutianya kasih kamu berapa sampai segininya? Pembelanya mati-matian? Hamba tidak berani. Pergi semua. Nanti aku hitung kalian. Ayo pergi. Tabib Wu, bagaimana kondisi kakekku? Denyut jantung kakek kacau, mungkin tidak lama lagi. Ini, Kakek, kamu tidak apa-apa? kamu masih berani datang? Kalau bukan karena kamu bandel. Ngotot kabur, kakekmu sampai sakit begini. Yang penting sudah pulang. Untung ada yang Master Su yang mengundang Tabib Wu. Kalau tidak, kakek tidak akan bertahan sampai sekarang. Cepat berterima kasih ke yang Master Su. Tidak usah, ini kewajibanku. Undang tabib pun percuma. Apa bisa menyelamatkan kakekku? Denyut kakek lemah,
jantungnya tidak kuat. Sudah seperti lampu minyak habis. Sebaiknya, siapkan segala keperluan. Menurutku belum tentu. Oh, kalian tidak perlu tahu siapa saya. Cukup tahu. Saya bisa menyembuhkan kakek. Kamu siapa? Berani-beraninya bicara senaknya di sini. Kamu benar-benar bisa sembuhkan kakekku? Tenang, percayalah padaku. Kalau kamu benar-benar bisa sembuhkan kakekku, aku akan penuhi satu permintaanmu. Ingat janjimu. Kamu belum cukup membuat keributan? Kilyarkan dia. Ayah, dia kubawa. Aku percaya padanya. Nona Shen, ini bukan soal percaya atau tidak. Sebagai dokter, aku tak akan izinkan praktik sembarangan. Kamu sudah tak punya cara. Kenapa tak biarkan aku coba? Mungkinkah kamu takut? Konyol. Aku takut padamu? Cepat periksa kakekku. Siapkan sesuatu untukku. Apa? Sup tahu busuk. Ayaku orang terpandang di Haicheng. Sekala penajalnya dikat, tak bol kahinaja. Cara rendahan ini bisa bohongi tapi tak akan bisa bohongi aku dan Paman Shen. Sudah. Aku hanya mau obati kakek karena calon istriku. Malas berdebat dengan kalian. Calon istri? Maksudmu Zi? Dasar lelaki. Berani-beranimu mengincar putriku. Percaya tidak? Sekarang juga ku babat kau. Babat aku? Bisa kukatakan, di sini, hanya aku yang bisa obati kakek. Atau, jangan-jangan kamu memang tak berniat menyembuhkan kakek? Kamu, sepanjang hidupku, aku sudah tak punya cara. Denganmu? Atau dengan sop tahu busuk? Diamlah. Mulutmu lebih busuk dari sup tahu busuk. Sepanjang hidup belajar, penyakit kecil saja tak bisa obati. Tak tahu malu. Ini metode apa? Kamu. Sungguh konyol. Paman Shen, ini penipu. Cepat keluarkan dia. Penjaga. Siapa yang berani? Dasar kamu. Minggir kau. Kakek. Wah, kakek. Kamu baik-baik saja, kakek. Pahlawan kecil. Kamu adalah penyelamat hidupku. Ayah. Dia bukan apa-apa, hanya pahlawan palsu. Dia hanya menggunakan trik kotor, kakek Shen. Kalau bukan karena dokter Wu menggunakan segala cara untuk menyelamatkan nyawamu. Mana mungkin anak ini bisa mengambil keuntungan? Aduh. Su Shao terlalu memuji, aku hanya melakukan sedikit usaha. Baru saja masih bersiap-siap untuk urusan kematian, sekarang sudah berani mengklaim jasa. Tidak malu. Kamu. Berani-beraninya bilang, kalau bukan karena aku bersikeras. Kakek sekarang belum tentu sadar. Diam kamu, hanya trik kecil saja, kebetulan. Hanya karena kamu masih muda, mudah dibohongi. Ayah, apa aku salah? Sudah, jangan bertengkar. Anak muda, coba katakan, penyakit apa yang aku alami? Kakek, Anda sebenarnya tidak sakit. Jangan berlebihan, kondisi kakek Shen. Kita semua baru saja melihat, mana mungkin tidak sakit, anak muda. Harus tetap realistis. Jangan karena sedikit keberhasilan, langsung lupa diri. Dokter gadungan, berani mengajariku. Kakek sebenarnya tidak sakit, hanya karena terlalu rakus. Makan terlalu banyak makanan manis, lendir menyumbat saluran napas hingga pingsan. Muntahkan saja, langsung sembuh. Benar, hanya makan beberapa potong kue kecil. Kakek, bukannya sudah dilarang makan makanan manis? Kamu tidak ada, aku tidak bisa menahan diri, kebetulan Su Shao ada di sini. Kalian cepat bertunangan dan menikah, biar kakekmu senang. Aku tidak mau menikah. Aku hanya mau menikah dengannya. Jangan nakal. Cepat minta maaf pada ayahmu dan Su Shao. Kilyargasu adalah keluarga terpandang di Haicheng. Anak ini apa? Su Shao bisa membantu keluarga Shen naik ke level yang lebih tinggi. Anak ini bisa apa? Ayah, Paman Shen. Keluarga Su sedang bersaing dengan keluarga Fu untuk tanah di sebelah barat kota. Asalkan bisa mendapatkan tanah itu, keluarga Su akan melesat, asalkan Si mau menikah denganku. Aku bisa membawa keluarga Shen bersama. Baik, terima kasih Su Shao. ayah. Kamu diam saja. Urusan pernikahan harus menurut aku. Dengan kekuatan keluarga Su, mungkin tidak bisa menang, tapi dengan bekerja sama dengan keluarga Fu, aku pasti berhasil. Setelah hari ini, aku juga bisa naik kapal keluarga Fu. Kamu.
Aduh, keluarga Fu itu seperti apa? Kamu tahu? Benar-benar tidak tahu diri. Tuan Su, sudah ketemu, anak itu cuma pengantar makanan. Sudah aku urus, dia bahkan tidak bisa mengantar makanan lagi. Bicara besar sekali, kukira ada latar belakang apa. Ternyata cuma pengantar makanan. Berani beraninya datang ke sini menipu, Z. Apa yang dia katakan benar? Dia memang pengantar makanan, tapi dia tidak menipu. Putri keluarga Shen, mau menikah dengan pengantar makanan? Kalau ini tersebar, bukankah akan membuat orang lain tertawa terbahak-bahak? Tidak mungkin. Z, asalkan kamu mau menikah denganku. Proyek miliaran, mobil mewah, villa, perhiasan, dan pakaian high-end. Bisa kamu pilih. Z. Menurutku, Tuan Su ini lebih bisa diandalkan. proyek miliaran apa? 100 miliar? Aku bisa dapatkan dalam sebulan. Hahaha. Apa yang kudengar? Pengantar makanan kotor. Bilang bisa dapatkan 100 miliar dalam sebulan? Lihatlah orang seperti apa yang kamu temui, tidak tahu diri. Tidak jelas apa-apa. Aku selalu menepati janji. Kalau tidak percaya, kita bisa bertaruh. Bertaruh apa? Siapa yang lebih banyak mengantar makanan? Kalau begitu aku memang kalah dari kamu. Halo, Wang Lei, akunmu diblokir. Cepat kembalikan seragam dan helmnya. Nah, sekarang. Bahkan mengantar makanan saja tidak bisa. Bagaimana cari uang? Di mimpi? sebulan, dari 1 juta jadi 100 miliar. Berani bertaruh? Bertaruh apa? Kalau kamu kalah, hilang selamanya dari depan Shenxi. Kalau kamu tidak bisa. Aku pasti bisa. 1 juta? Kukira kamu bahkan tidak punya 100.000. Baik. Asal kamu bisa melakukannya, aku akan membatalkan pertunangan dengan keluarga Shen. Kalau kamu tidak bisa, aku akan memotong tangan kakimu dan melemparkanmu ke laut untuk jadi makanan ikan. Wang Lei, Baik. Sepakat. Baik. Semua hadirin adalah saksi. Jangan menyesal nanti. Janji pria sejati tak pernah diingkari. Pemuda ini berani, Tuan Kessel. Kalau kamu menang, aku yang akan jadi mak comblangmu. Yah. aku mau. Ada apa? Tadi di rumahmu semangatnya menggebu-gebu. Sampai segitunya ingin menikah denganku? Ah, sudahlah. Aku cuma tidak ingin menikah dengan Sutianya. Kalau tidak, aku tidak tahu dulu. Siapa sangka, putri keluarga Shen yang terhormat bisa serumah denganku. Bilang saja, kok kamu tidak khawatir sama sekali? Sebulan. 10 miliar, aku peringatkan kamu. Sutianya kejam, apa yang dia katakan pasti dilakukannya. Kebetulan, aku juga. Apa yang kukatakan akan kulakukan. Kamu sudah punya ide? Besok makan dengan Fu Jinghong. Mungkin ini kesempatan. Hang. Berani-beraninya menipuku. Bos Fu, mari kita pindah tempat duduk. Ah, Kamu. wah, Nona cantik mau duduk? Ayo, aku yang traktir. Bos Fu, kita duduk di sana. Silakan duduk, Bos Fu. Terima kasih. Tadi kenapa? Tunggu saja, nanti ada yang seru. Berani-beraninya menipuku lagi. Sudah berapa lama dengan dia? Aku dan dia benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Aduh, Tuan Wang. Bagaimana kamu tahu? Pesan dulu, aku yang traktir. Tuan Wang, sekarang bisa jelaskan? Selamat Bos Fu dapatkan lahan di barat kota. Menurut laporan, lahan barat kota tercemar parah. Dana Fu Torpedos. President Fu Group, Fu Jinghong. Bunuh diri. Bos Fu, ada bisnis. Aku ingin bicara denganmu. Pak Wang, kalau mau bicara bisnis, kamu tidak perlu berbelit-belit seperti ini. Kamu adalah penyelamatku, jika bisa membantu. Aku pasti akan. Tidak, aku ingin kamu menghentikan kompetisi untuk tanah di barat kota itu. Pak Wang, yang kumaksud adalah bantuan yang masuk akal, permintaanmu ini. Agak keterlaluan, tanah di barat kota itu persinggahannya sangat ketat. Aku tahu, tapi Fu Group bertekad untuk mendapatkannya.
Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga wasiat kakekku. Sebelum meninggal, beliau ingin sekali mendapatkan tanah ini untuk ajaran fuse elektrik. Bos Fu, apapun yang terjadi, kamu harus menghentikan ini. Aku sudah menginvestasikan banyak sumber daya, tenaga, dan dana. Ini adalah proyek penting Fu Group untuk beberapa tahun ke depan. Tapi, jika kamu membeli tanah itu, kamu akan mati. Pak Wang, aku tidak tahu siapa yang mengirimmu untuk mengatakan hal-hal ini padaku. Kamu menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih. Tapi, aku juga sudah memberimu 5 juta. Sekarang kita sudah selesai. Bos Fu, setiap kata yang kukatakan benar. Tolong percayai aku sekali lagi. Bos Fu, semua yang kukatakan akan terbukti. Termasuk tadi, aku melarangmu duduk di posisi itu. Ini sama sekali berbeda. Mungkin tadi itu kamu yang mengatur. Bos Fu, kalau kamu kram saat berenang, itu juga aku yang mengatur. Lagi pula, restoran ini kamu yang memilih. Aku baru tahu posisinya saat datang, mana mungkin aku mengatur sebelumnya. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Kamu bisa meramal? Silakan duduk, dengarkan aku. 15 menit. Kamu ganti susu tehku. Aku belum minta ganti bajuku, HMPH. Potong gaji sehari. Bos Fu, lihat. Cewek pakai topi itu akan menabrak ibu-ibu yang datang. Susu tehnya tumpah, mereka bertengkar. Kamu sendiri tidak pegang baik, aku belum minta ganti bajuku. HMPH, kamu ini. Bos Fu, lihat sini. Pelayan itu akan menjatuhkan gelas. Lalu dimarahi manajer. Potong gaji sehari, potong upah sehari. Kamu benar-benar bisa meramal? Tidak penting, yang penting adalah segera menghentikan ini. Persaingan untuk tanah itu. Bisakah kamu memberitahuku, mengapa aku akan mati jika bersaing untuk tanah itu? Tanah itu terlihat bagus di permukaan, tapi di bawahnya sangat tercemar. Setelah kamu membelinya, akan terungkap bahwa aliran dana Fu terputus. Bank dan pemegang saham tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu bunuh diri. Tiket lotir menang semua, ingkakan aku untuk berenang, dan kejadian tadi. Mungkin, dia benar-benar memiliki kelebihan. Jika tidak memutuskan dengan cepat, pasti akan mendapat masalah. Kehilangan uang adalah hal kecil. Mengorbankan nyawa demi uang kecil, itulah keputusan yang paling salah. Baik, Tuan Wang. Aku percaya padamu. Asisten Su, beritahu mereka. Segera hentikan semua urusan terkait proyek landmark di sisi barat kota. Bos Fu, ini sudah sampai tahap terakhir. Lagi pula, kita sudah membayar uang jaminan. Jika tidak hentikan, kita juga harus membayar denda. Lakukan seperti yang kukatakan dulu. Tuan Wang, aku sudah memerintahkan mereka. Tapi, ini tidak sesederhana itu. Aku masih harus menghadapi pemegang saham, dan juga... Bos Fu tidak baik. Direktur Fu akan mengadakan rapat. Dia, Fu Jinghong, APA yang sebenarnya Campbell Cookin. Tender yang bagus tiba-tiba dilepas, denda yang besar. Apakah uang pemegang saham datang dari angin? Pemegang saham sedang menunggumu. Kamu harus memberikan penjelasan. Aku benar-benar gila. Bahkan percaya pada kata-kata Wang Lei. Tidak tahu ini keberuntungan atau malapetaka. Tuan Wang, aku harus kembali ke perusahaan. Aku akan pergi bersamamu. Bos Fu, apakah kamu akan lewat jalan Yuhua? Ya, Itu jalan terdekat ke perusahaan. tidak boleh. Jalan itu berbahaya, cari jalan lain. Berbahaya? Ya. Apa yang terjadi di depan? Ada kecelakaan,
sebuah truk menabrak BMW hingga terlempar. Tuan Wang, Jika aku tidak salah, ini seharusnya ditujukan untukmu. Sopir truk itu mungkin salah mengenali mobil. siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Bos Fu, sekarang pulang, jangan ke perusahaan. Orang yang ingin membunuhmu pasti akan panik. Baik. Bos Fu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, ini adalah villa pribadiku, biasanya tidak ada yang datang. Aku akan tinggal di sini sementara selama 2 hari. Bagus juga, lebih aman seperti ini. Tuan Wang, maaf membuatmu melihat hal yang memalukan. Kau sudah 2 kali menyelamatkan nyawaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Ini adalah kartu hitam premium Fu Group, aku mohon. Bergabunglah dengan Fu Group sebagai manajer seniorku. Nanti saat Ziyi datang, beri dia kejutan. Kedepannya aku bisa mengembangkan sayap di Fu Group. Apa mataku tidak salah? Wang Lei? Saya Lan. Kau Hila? Restoran Hai Tian. Ini restoran paling mewah di Haicheng. Makan sekali setidaknya 100.000, kau cuma pengantar makanan. Mampukah membayarnya? Oh, jangan-jangan kau kesini menghadangku, memohon untuk rujuk. Jangan mimpi, rujuk tidak mungkin, tapi Bisa memberimu sesuap nasi untuk anjing. Yo Xiao memang baik hati. Tidak tahu diri. APA. Cucu salah? Kau punya uang? Lihat bajumu yang compang-camping ini. Dijual pun tidak cukup untuk memberi tip. Aku hanya melihat. Kau mantan suami cucu. Perlutalah. Aku bisa memberimu pekerjaan. Jadi petugas kebersihan di perusahaan kami. Menyapu toilet, gajimu 3.000 sebulan. Cepat berterima kasih pada Yo Xiao, anjing terlantar. Yo Xiao mau menerimamu, itu kehormatanmu. Sepala datang, sujud dan berterima kasih. Pantaskah dia menerimanya? Kau pria yang diusir dari rumah. Yo Xiao mau memberimu makan, itu kehormatanmu. Tidak tahu terima kasih. Kau berani aku usir? Pergi tidur di bawah jembatan jadi anjing. Mulut besar sekali. Kau berani memukulku? Memang kau yang kupukul. Selingkuh tapi sok benar. Wajahmu seharusnya dijadikan tembok kota. Rudal pun tidak bisa menembusnya. Dan kau, pria selingkuh, tidak tahu malu. Kalian berdua, minta maaf pada tunanganku. Minta maaf padanya? Dia hanya anjing yang kuusir dari rumah. Tunggu, dia tunanganmu? Wang Lei? Jangan-jangan dia tertarik pada uang lotremu yang sedikit itu? Bajuan tiruan ini. Kelihatannya seperti asli, tapi hanya bernilai uang lotre itu. Wang Lei, jangan-jangan dia kau bawa untuk membuat kemara. Membuatku cemburu? Lotre hanya Wang Lei. Hanya hiburan saat bosan. Tatapannya adalah 10 miliar. APA? 10 miliar? Dia? Benar-benar orang rendahan, tidak punya wawasan. Bahkan jika dia mengantar makanan ke seluruh Haicheng, dia tidak akan bisa mendapatkan 10 miliar. Kalian sekelompok orang bodoh yang buta. Ngerti apa? Aku percaya Wang Lei, dia pasti bisa melakukannya. Sudah-sudah, kalian berdua. Jangan terus berdebat di sini, Wang Lei. Kamu kan cuma ingin balikan denganku. Di hatiku, hanya ada Yo Xiao, tidak ada tempat untukmu. Kamu, lupakan saja niatmu itu. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Jika Wang Lei bisa mendapatkan 10 miliar, kamu harus merekam video sendiri, mengakui bahwa kamu adalah orang bodoh yang buta. Pengkhianat sampah. Membuang mutiara. Baik, jika dia tidak bisa mendapatkan 10 miliar, aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke kumpulan pengemis. Baik, sepakat. Kamu juga lumayan. Kamu berani menghalangiku? Hilya? Satpam? Siapa yang berani membuat keributan di sini? Ini 2 orang miskin ini, usir mereka keluar. Yo Xiao, ada apa denganmu? Pesanggen ini tidak menghormatiku. Patahkan kaki mereka. Lemparkan kalian. Tenang saja. Yo Xiao, aku pasti akan memberimu keadilan. Terutama wanita ini, dia berani memukulku. Talon janji dia dan lemparkan Kelliur. Menerli, kenapa kamu memukulku? Menerli, apa maksudmu? Dia menghina tamu terhormat kami,
memukulnya masih ringan. Tamu terhormat, aku adalah anggota di toko ini. Seorang pengantar makanan, seorang pemain sandiwara. Disebut tamu terhormat? Dengar tidak? Yo Xiao adalah anggota di sini. Wang Lei dan Kami, wanita ini. Bersiaplah untuk diusir. Kalau begitu, keanggotaannya dibatalkan saja. Berikan perintah, batalkan keanggotaan keluarga Yo. Mulai hari ini, keluarga Yo masuk daftar hitam, tidak akan dilayani selamanya. Seseorang. Manayer, usir mereka berdua. Atas dasar apa? Siapa dia sebenarnya? Karena dia adalah putri kami. Bawa pergi. APA. Maaf membuatmu terkejut, tamu terhormat. Tidak apa-apa, Nona Shen. Beri aku kompensasi saja, misalnya keanggotaan gratis atau semacamnya. Wah, baik sekali kamu sampai mengajakku makan. Ada kabar tentang urusan 10 miliar itu? Kakak akan bekerja di perusahaan Fu. Benarkah? Itu bagus sekali. Jangan-jangan kamu menggunakan taktik tampan? Bukan. Kakak mengandalkan kemampuan dan daya tarik. Ah, andai saja ayahku percaya padamu. Jika kamu bisa masuk ke perusahaan Shen, perusahaan Shen pasti akan lebih maju. Apa kamu berencana tinggal di perusahaan Fu selamanya? Pria sejati tidak bisa lama-lama di bawah orang lain. Tapi dengan dukungan perusahaan Fu di masa depan, semuanya akan lebih lancar. Lalu, apa rencanamu? Tidak baik, Fu Jinghong dalam bahaya. Aku harus pergi ke sana. Kenapa tidak angkat telepon? Sungguh menyebalkan. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Mengembil Nyawamo. Tolong! Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu tunggu saja. Bos Fu. Apa kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Tuan Wang, Apa kamu baik-baik saja? Jangan takut. Aku akan memberimu obat. Sakit sekali? tidak sakit. Apa kamu akan pergi hari ini? Bisakah kamu tinggal dan menemaniku? Aku takut. Pria ini sangat spesial. Dengannya di sini aku merasa lebih tenang. Sungguh menyiksa, gadis cantik ada di depan mata, tapi aku harus menahan diri. Aku benar-benar pria yang baik. Sudahlah, hitung domba saja. 1 domba, 2 domba, 3 domba. 1000 domba. Maaf, Bos Fu. Kenapa kamu?
Aku ingin membuatkanmu sarapan. Halo, Bos Fu, cepat datang ke perusahaan. Direktur Fu dan yang lain akan mengadakan rapat direksi, memberhentikanmu. aku segera sampai. Aku akan menemanimu. Fu Jinghong ini keterlaluan. Membuat masalah besar, tapi dia malah menghilang. Dia sama sekali tidak menghargai para direktur. Kalian semua mengalami kerugian besar kali ini. Fu Xi mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus bekerja sama untuk melewatinya. Ini semi wassalah Fu Jinghong. Wanita ini tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Mau menyerahkan posisimu padaku? Fu Jinghong, apa sikapmu ini? Aku adalah cucu tertua dari keluarga Fu. Posisi ini seharusnya milikku. Lalu mengapa kakek memberikannya padaku, bukan padamu? Kamu. Jika kakek tahu kamu membawa Fu Xi ke dalam krisis, dia pasti akan menyesal. Jinghong, jangan salahkan kami, kamu yang salah duluan. Sekarang para direktur tidak percaya lagi padamu. Lebih baik kamu mengundurkan diri. Bos Fu, silakan duduk di posisi ini. Bos Fu layak dan mampu duduk di sini. Tidak semua orang bisa duduk di sini. Kamu siapa? Oh, kita pernah bertemu. Kamu siapa sih? Bersan bertemu denganku? Semuanya, hari ini pasar saham buka. Dan langsung turun drastis. Beberapa miliar menguap dalam sekejap. Bos Fu, hari ini pertarungan terakhir di distrik Xicheng. Kenapa kamu tidak datang? Apa yang ingin kamu katakan? Hanya ingin Bos Fu dan saya bersama-sama. Menyaksikan kemenangan Su Sure. Begini saja, saya akan berkunjung. Ini semua karena kesalahan keputusanmu, kamu harus bertanggung jawab. Mengundurkan diri saja, tidak bisa ya jangan paksakan. Begini saja, kamu mundur dulu. Saya yang akan menyelesaikan masalah selanjutnya. Kamu ingin merebut kekuasaan? Terlalu cepat. Kamu siapa sih? Ini rapat direksi. Kamu berhak bicara? Pergi sana. Jia Wanglei, saya yang mengendangnya. Dengan kartu undangan hitam sebagai manajer senior, setara dengan direktur. Dia manajer senior? Layak ha? Bagaimanapun, lebih baik daripada kamu yang hanya bisa pacaran. Dan menghamburkan uang, anak kaya. Hehehe, Anda datang, maaf tidak menyambut. Duduk, hihihi. Yang tidak tahu, mengira dia ayahmu. Apa yang kamu katakan? Su Shao sudah mendapatkan tanah di sisi barat kota, asalkan setuju bekerja sama. Keluarga Fu bisa melewati krisis ini. Ini adalah rapat direksi Fu, tidak ada tempat untuk keluarga Su. Bos Fu, keluarga Su kami, sudah menguasai tanah di sisi barat kota. Kalian harus tahu apa artinya ini. Mengingat kalian sudah bekerja keras selama ini. Asalkan kau mau memohon padaku, aku akan biarkan keluarga Fu ikut menikmati sedikit keuntungan. Siapa yang memohon pada siapa? Belum tentu. Wah, siapa ini? Ternyata kau. Su Shao, anak ini Anda kenal? Tidak hanya kenal. Dia bahkan berani bicara besar, bertaruh denganku. Bilang dalam sebulan bisa dapat 10 miliar. Hahaha, kalian tahu tidak, siapa dia ini? Dia. Dia siapa sih? Dia tukang antar makanan, hehehe. Tukang antar makanan? Anak ini namanya Wang Lei. Tukang antar makanan. Susah payah antar satu pesanan cuma dapat beberapa puluh ribu. Bahkan tidak sebanyak yang kuberi pada pengemis. APA, tukang antar makanan. Berdasarkan apa dia bisa ikut campur di sini? Usir dia keluar. Tunggu, Jia orangku, siapa yang berani? Buru-buru apa? Para direktur, tunggu sebentar, lihat bagaimana aku membantu Bos Fu.
mengurangi kerugian keluarga Fu. Wah, Fu Jinghong. Kau tidak mungkin mendengar kata-kata tukang antar ini. Lalu mengundurkan diri dari persaingan, kan? Sungguh konyol. Harganya. Keluarga Su akan membangun kota game di tanah ini. Keluarga Su akan melesat tinggi. Haha, Fu Jinghong, kalau mau aku membantumu. Patahkan kaki si Wang dan berlutut memohon padaku. Melesat tinggi. Kau yakin? Yakin, 100% yakin. Kau yakin sudah menandatangani kontrak dan membayar? Sudah pasti? Benar, tidak bisa diubah lagi. Jenius banget. Kau. Diam. Ini rapat direksi, bukan pasar. Cepat pergi dari sini. Para direktur. Mengingat Fu Jinghong terus membuat keputusan salah. Saya usul mencopot semua jabatannya. Oh, saya setuju. Aku setuju, kami setuju. Tiga, dua, satu. Menurut laporan, lahan di barat kota tercemar parah dan perlu diperiksa ulang. Waktu mulai konstruksi masih jauh, ini. Ayah, kau membeli tanah ITU, malam ini war lebih tinggi. Habis 18 miliar. Ya, itu arus kasu grup, sekarang, habis sia-sia. Cepat pulang. Yang Master Su. Semuanya. Gimana? Bos Fu bijaksana, pandangan jauh ke depan, salut-salut. Betul, meski rugi sedikit uang denda. Uang tanah tidak hilang, saham Fu Group akan naik tajam. Uang denda sedikit itu akan balik 10 kali lipat. 10 kali. Kalian berdua minta maaf ke Bos Fu. Jinghong. Panggil Bos Fu. Keputusan proyek ini. Anda benar. Semuanya ingat. Bos Fu adalah satu-satunya pengambil keputusan di Fu Group. Perkataan orang lain tidak berlaku. Kali ini kau menyelamatkanku. Menyelamatkan Fu Group. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Kalau benar-benar ingin berterima kasih, bantu aku buka akun keuangan. Lalu beri kuasa, aku yang tanggung lelang tanah berikutnya. Ini salah satu yang tidak terpakai. Akun keuangan. Sekarang untukmu, aku sudah setor 50 juta di sini. Untung jadi milikmu, rugi tanggung aku. Terima kasih Bos Fu. Untuk lelang tanah berikutnya, aku sudah lihat datanya. Tidak ada yang cocok untuk Fu Group. Cocok atau tidak? Aku yang tentukan. Modal 50 juta. Lipat 3 kan? Wah, Aku tidak salah lihat kan? ini bukan suamiku yang lemah dulu. Berani datang ke sini. Jangan-jangan mau ngantar makanan. Wah, ganti lagi. Yang Master Su. Pakai sepatu yang udah dipakai banyak orang, gak takut kena penyakit? Lu ngomong apa sih? Urusan gue, lu jangan banyak bacot. Cepetan pergi dari sini, ngelihat lu aja bawa sial. Gue aja gak ngeluh beli tanah sampah. Lu malah ngeluhin gue? Memangnya kenapa? Udah bisa move on dari kerugian 18 miliar? Lu ngerti apa? 18 miliar buat yang Master Su. Itu receh banget. Nggak kayak lu, 180.000 aja. Bisa bikin lu mati. 18 miliar? Receh. Kejadian kemarin cuma keberuntungan sial. Kebetulan aja lu dapat untung, sombong apa sih? Cuma 1 miliar lebih. Gue nggak peduli. Hari ini yang Master Su bakal pamer. Biar lu si miskin ini melek, lihat apa itu. Kekayaan sejati. Cepetan minggir, jangan halangi jalan yang Master Su. Lihat nggak tuh? Manajer sendiri. Yang nyambut yang Master Su. Orang miskin kayak lu, lahir 10 kali pun nggak bakal layak. Ini semua berkat yang Master Su. Manager. Silakan masuk.
Manager Wang. Nggak mungkin. Dia cuma tukang delivery. Diam. Lu cantik tapi ngomong gak jelas. Manager Wang adalah senior manager Fu Group. Tamu VIP kita. Manager Wang, silahkan masuk. Ini nggak mungkin. Gimana dia bisa jadi? Manager Lee. Fu Group? Gue meremehkan dia. Ternyata dia deket sama Fu Jinghong. Sampai dapat posisi manajer. Naik jabatan pakai duit cewek. Nggak ngerti saham tapi sok tahu. Tianzhong Pharmaceutical diakuisisi, saham naik 2 kali lipat. Kuele Entertainment kolaps karena artisnya skandal. Sahamnya jatuh. Manager, beli Tianzhong Pharmaceutical. Apa benar Tianzhong Pharmaceutical? Benar. 50 juta, beli semua. Manager Lee, lu mau ganggu klien? Wang Lei, kalau lu beneran punya 50 juta, mending kasih ke gue, biar yang Master Su yang urusin. Nanti kalau sudah dapat untung, kita bagi 50-50, gimana? Pergi sana. Hitunganmu itu sampai muncrat ke wajahku. Kamu kewa APA? Ketawa karena kamu tidak tahu malu. Aku sih, cuma tidak suka. Ada orang yang menganggap orang lain bodoh. Tapi aku ingatkan kamu, perusahaan obat Tianzhong ini akan turun harganya. Terima kasih atas peringatannya. Tapi, aku lebih percaya pada naluriku. Manager Lee, aku mau investasi 10 juta di Guang Entertainment. Ada orang, Memang nasibnya miskin. bahkan kalau dapat uang, pasti tidak bisa menyimpannya. Benar. Aku punya informasi dalam, perusahaan obat Tianzhong ini sudah bangkrut. Sedang menunggu restrukturisasi. Sedangkan Guang Entertainment baru saja menandatangani penyanyi baru. Ini saat yang tepat untuk naik. Su Shao, Kalau dapat untung besar, kamu mau kasih aku hadiah apa? Aku kasih kamu 1 tas. Terima kasih Su Shao. Manager Lee, aku juga mau investasi 10 juta di perusahaan obat Tianzhong. Kamu ikut dia rugi, hati-hati sampai celana dalam pun tidak tersisa. tenang saja, cantik. Aku jamin kamu pasti untung. Aku cuma tidak suka melihat orang yang sombong. Ketiganya sudah selesai. Guang Entertainment. Naik. Su Shao, kamu hebat sekali. Lihat itu, si miskin. Ini baru kemampuan asli Su Shao. Uang yang Su Shao rugikan bisa balik dalam hitungan menit. Kamu tunggu saja sampai menangis. Guang Entertainment umumkan baru saja menandatangani penyanyi baru. Naik lagi. Tambahan 20 juta lagi. Bodoh. Yang bodoh itu kamu. Seluruh badan cuma mulut yang paling keras. Lucu sekali. Jangan buru-buru, lihat perlahan. Kamu yakin sekali? Yakin. Masih naik. Su Shao kali ini benar-benar untung besar, hahaha. 5, 4, 3. Kamu hitung sampai pi pun tidak ada gunanya. 1. Penyanyi baru ketahuan lip sync. Dituduh menggelapkan pajak, menjadi artis dengan masa kontrak terpendek di Guang Entertainment. APA. Ini tidak mungkin. Sudah trending di media sosial. Dia pacaran dengan 4 cewek sekaligus, bahkan saat konser masih sempat tidur dengan 7 netizen. Ahli manajemen waktu ya? Turun, cepat jual semua yang master beli. Sudah terlambat, sudah limit down. APA? Selesai. Saham Tianzhong Pharmaceutical naik. Akhirnya datang juga. Kamu sudah tahu akan naik? Ini tidak mungkin, Wang Lei. Kamu cuma sampah, pasti. Pasti cuma kebetulan. Betul. Masih naik, saham Tianzhong Pharmaceutical sudah naik 5 poin. Haruskah kita ambil untung sekarang dan jual? Kurang. 10 poin. Limit up. Kamu hebat sekali.
Siapa namamu? Aku panggil kamu Dewa Saham ya. Jangan, kecilkan suara. Kupingku hampir tuli. Wang Lei, Uang ini tidak ada hubungannya denganmu. kamu sombong apa sih? Yang Master Su bisa balikin uang ini dalam hitungan menit. Zi, ada apa? Kangen aja. Urusannya sudah selesai? Aku sekarang di bursa, coba-coba untung 10 juta. Wang Lei, kamu keren banget. Kamu di mana? Aku mau ketemu kamu. Kamu tunggu aku di Century Mall. Kita ketemu di sana. Hari ini aku beliin kamu hadiah. Beli sebanyak-banyaknya. Pria ini lumayan menarik. Selamat datang. Cantik. Yang ini gimana? Lelah. Istirahat dulu yang cukup. Aku masak. Aku mau makan mie cinta. Oke. Aku masak sekarang, mie cinta yang autentik. Hari ini kita bisa dapat 10 miliar nggak ya? Tenang, pasti bisa. Wang Lei, kamu juga datang ke lelang? Aku pakai ini. Cantik nggak? 50 juta lebih. Wang Lei yang beliin. Sombong banget sih. Sialan, ini semua harusnya milikku. Su Xiao dapat tanah yang memuaskan. Kamu juga akan kasih aku hadiah. Gon? Z, jangan lupa. Taruhanku dengan orang ini belum selesai. Kamu masih tunanganku. Siapa yang setuju? Ayo, kita masuk. Wang Lei, aku nggak akan biarkan kamu menginjak-injak aku. Putri keluarga Shen, cantik banget. Pemuda di sampingnya siapa? Kayaknya asing. Mungkin anak orang kaya yang jarang muncul, pemuda berbakat. Kurir makanan. Su Xiao, Maksudmu apa? Dia cuma kurir makanan. TAPI. Dia bisa hidup enak. Wah, itu udah level tinggi banget. mantan suamiku ini lumayan juga. Tiba-tiba berubah. Memalukan. Mulut jahat, langit aja. Gak tahan. Tanah pertama hari ini, di utara kota, harga mulai 1 miliar. Kita mau ikut lelang? Miliar. 1,1 miliar. Ada yang mau naikin? 1,5 miliar. Wang Lei, kamu ngapain? Kamu punya uang? Tentu. Hari ini aku mewakili grup Fu. Uang segitu apa sih? 6 miliar. 2 miliar. Ini keterlaluan banget. Dia beneran kurir makanan? R miliar. 2,2 miliar. Ada yang mau naikin lagi? 2,2 miliar sekali. Deal. Selamat Su Xiao. Memang harus Su Xiao. Ada yang pura-pura aja nggak bisa sembunyiin sifat aslinya. Orang miskin ya tetap miskin. Makan enak pun susah sukses. Kamu. Gak apa-apa. Akhirnya berhasil mengumpulkan lebih dari 5 miliar. Harus dapatkan tanah nomor 3 untuk menutupi kerugian sebelumnya. Selanjutnya adalah tanah nomor 2. Lokasinya bagus, prospeknya lebih cerah. Harga awal 1,5 miliar. Tanah nomor 1 dokumennya tidak lengkap. Sedang diselidiki, di tanah nomor 2 ditemukan pasir hisap. Tidak cocok untuk bangunan. 51 miliar.
Wang Lei, uangmu tidak kau berikan padaku. Akan kubuat kau bangkrut. Buat kau jadi sampai seumur hidup. 2 miliar. Wang Lei berani bersaing denganku? R miliar. 3 miliar. Su Xiao hebat. Diam kau. Hebat Su Tianye, dapat 2 tanah sekaligus. Tapi biayanya setinggi ini, bisa balik modal? Aku punya banyak uang, tak perlu kau urusi. Hanya bawa 5,5 miliar total. Ayah suruh beli nomor 3, sekarang sisa 300 juta. Bagaimana ini? Berikutnya tanah nomor 3. Prospeknya lebih cerah. Harga awal 2 miliar. Beli yang ini. 2,5 miliar. Wang Lei masih berani mau? Kau bisa naikkan harga sesukamu, Su Xiao kan hebat. Gagal dapat tanah ketiga, uang habis, bagaimana menjelaskannya nanti? 2 miliar. 2,8 miliar sekali. Terjual, selamat kepada tuan ini. Bagus Wang Lei, tanah ini kalau dikembangkan. 100 miliar bukan masalah, bahkan 300 miliar, kau menang. Senang sekarang? Kau menang. Aku bisa batalkan pertunangan. Tentu saja aku senang. Boleh lihat tanah nomor 4? Haha. Wang Lei, kau bodoh ya? Tanah nomor 3 sudah selesai, mana ada nomor 4? Sebelumnya memang ada tanah nomor 4. Tapi karena terlalu sering gagal lelang, jadi hari ini dibatalkan sementara. Berapa harganya? 200 juta. Aku ambil. Shenji, kau hanya antaka ini. Si pecundang ini cuma bisa minta cerai dariku, itu saja kemampuan dia. Waktu itu cuma kebetulan aja dia beruntung. Iya benar. Yang Master Su itu tajir melintir. Hari ini dia ngabisin 5 miliar tanpa mikir. Wang Lei, bandingin dirimu sama yang Master Su. Jauh banget levelnya. Kalian jangan sok pintar deh. Lelang itu tentang strategi, modal kecil untuk besar, ngerti? Tanah sampah. Dibeli juga percuma. Shenji, asal lu temenin aku semalam, aku kasih sepetak tanah, gimana? WK. Yang Master Su. Berani-beraninya lu mukulin aku. Emang sengaja gue mukulin lu? Su Tianye. Kali lain ganggu Zi lagi. Gak cuma tamparan doang konsekuensinya. WK. Oke deh. Kalau gue gak bikin lu tahu kekuatan gue ganti marga. Kiarta Putri Shen ini dapat jodoh keluarga super kaya. Taunya cuma sampah. Gak denger ya? Kuma Gigolo. Shenzi, ini kesempatan terakhir buat lu. Asal lu mau nemenin aku malam ini. Kalau enggak, lu dan keluarga Shen, termasuk si sampah ini, gak bakal gue lewatin. Yang Master Su. Urusin diri sendiri dulu deh. Soalnya keluarga Su udah tamat. Lu dapat tanah ketiga ga? Hah? Enggak, tapi gue dapat 2 petak pertama, lumayan lah. Ngapain beli 2 petak? Duit wanya bermasalah. APA. Gak mungkin. Saya duitnya berapa? Abis semua. Tanah nomor 1 dokumennya gak lengkap. Lagi diselidiki. Tanah nomor 2 di bawahnya. Ada pasir hisap, gak bisa dibangun. Wang Lei, duit tanah ini bermasalah. Lu udah tahu dari awal ya? Berani-beraninya nipu gue. Gue gak maksa lu beli, lu sendiri yang nego. Berani nipu yang Master Su? Lu bego kena bacanya. Urusan Wang Lei gak usah ikut campur. Ayo kita pulang. Masih berani lihat dia? Mau ikut dia? Mimpi kali. Aku paling mencintaimu di hatiku. Nah, baru benar. Wang Lei, aku belum selesai denganmu. Aduh. APA Kubelang, si Wang itu penipu. Nah, sekarang seluruh kota sudah tahu. Putriku pacaran dengan penipu, malah beli tanah kosong. Menurutku,
Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Wang Lei tidak seperti orang gegabah, ayah. Faktanya sudah jelas, kenapa ayah masih membelanya? Aduh, mungkin ini lebih baik. Dia tidak bisa dapat 10 miliar. Lalu perjodohan Si dengan keluarga Su. Kakek, ayah, ibu, kami pulang. Kamu masih berani datang? Ayah, maksudmu apa? Wang Lei sudah menepati janjinya. Dia lebih dari 10 miliar. Si, aku tanya kamu. Hari ini kalian pergi ke lelang ya? Iya, kami. Kalian habiskan 20 juta untuk beli tanah tak berguna? Ada tanah tak berguna, tapi ada juga. Dan kamu tampil mencolok bersamanya. Sekarang semua orang tahu putriku pacaran dengan sampah. Mereka semua menelponku. Muka tua ini sudah dipermalukan olehmu. Ayah, cuma 20 juta, Wang Lei dia. Ini soal uang? Ini soal visi dan pikiran. Sudah, jangan buru-buru. Biar Si selesaikan bicaranya. Kakek, Wang Lei memang dapat tanah jelek. Tapi dia juga dapat tanah yang sangat bagus. Bukan cuma 10 miliar, bahkan 30 miliar pun mungkin. Benarkah? Sudahlah, jangan ditutupi. Aku sudah tanya. Keluarga Su dapat 2, keluarga Fu dapat 1. Dia dapat apa? Zi, lebih baik hubunganmu dengannya berhenti di sini. Tidak. Ibu, pernikahan adalah urusanku. Bisakah aku yang memutuskan? Wang Lei itu baik. Jangan menyalahkannya karena satu kesalahan. Apa ayah ibu mau mencelakanmu? Ini cuma kesalahan kecil? Ini soal visi dan pikiran. Orang seperti ini, tega ayah serahkan kamu padanya? Keluarga Su, itu keluarga besar. Semuanya akan berjalan lancar. Sudahlah. Sukala 3 kali berturut-turut, Babak Beller. Baru saja pihak atas memutuskan untuk menyambut ulang tahun ke-100 kota. Kami akan membangun pusat keuangan baru dengan sepenuh hati. Tanah di pinggiran kota yang lama tak tersentuh, akhirnya akan berkembang pesat. Wang Lei, sama sekali bukan tanah tak berguna. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Wang Lei, kamu luar biasa. Aku bangga padamu, Si. Terima kasih. Selalu berada di sisiku. Kakek, ayah, ibu. Wang Lei tidak kalah. Dia tidak mempermalukan keluarga Shen. Wang Lei punya visi dan kecerdasan. Bagus, bagus. Pantas jadi menantu keluarga Shenyang baik. Ayah, bagaimana pendapatmu? Selamat, Wang Lei. Dan juga, maafkan aku. Wang Lei, Bibi juga mau minta maaf padamu. Paman dan Bibi tidak perlu minta maaf. Ini kan bisnis. Rugi dan untuk itu biasa. Aku malah berterima kasih pada kalian. Karena telah memberikan yang terbaik untukku. APA. Tentu saja, Zi. Kata-katamu bagus. Pernikahan ini, aku setujui. Hari ini memulai legenda bisnisnya. Membuka babak baru pusat keuangan kota tua berusia 100 tahun. Ternyata kamu meminjam nama keluarga Fu untuk ini. Halo, Bos Fu, ada apa? Wang Lei, selamat. Terima kasih, juga terima kasih kepada Bos Fu yang percaya padaku. Mengizinkanku meminjam nama keluarga Fu. Wang Lei, aku. Wang Lei, cepat foto. Tinggal kamu yang ditunggu. Datang. Bos Fu, silakan duduk. Bos Fu, tidak apa-apa. Bos Fu, aku berkata jujur. Percayalah padaku sekali lagi. Ternyata bertemu orang yang tepat di waktu yang salah. Sangat menyakitkan. Bos Fu, ada apa? Wang Lei, besok ada waktu? Temani aku ke pameran batu giok. Baik, aku bisa. Kamu mabuk. Enggak, aku sadar banget. Besok selain pameran, aku masih ada hal lain yang mau kubicarakan. Oke. Kalau gitu, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Fu Jinghong. Ya. Agak aneh, kayaknya dia mabuk. Jangan-jangan dia suka sama kamu? Dia kan direktur grup Fu.
Mana mungkin suka sama aku? Maksudmu apa? Kamu meremehkan aku? Atau menganggap dia terlalu tinggi? Maaf, salah ucap. Terus maksudmu apa? Aku cuma suka sama kamu. Bos Fu, mau beli yang seperti apa? Aku mau beli hadiah buat orang. Hadiah buat siapa? Maksudku, buat yang muda atau yang lebih tua? Soalnya giok ini kan tergantung orangnya. Yang muda. Oke, udah aku paham. Wang Lei, kamu lagi? Dasar, kamu emang gak ada habisnya. Justru kamu yang ngejar-ngejar kami, tahu Su Xiao bakal datang. Terus ngikutin aja. Kamu emang gak tahu diri. Aku ngikutin kalian? Tentu saja. Oh. Kamu belum tahu ya? Keluarga Sukan berawal dari bisnis giok. Su Xiao kami punya mata yang jeli. Nggak pernah ada batu yang gagal di tangannya. Dia. Omongan. Agak berlebihan. Kamu ini laki-laki, ngerti apa sih? Bos Fu. Aku saranin jangan dekat-dekat dia. Kalau salah pilih giok, uangmu bisa habis percuma. Aku suka. Su Xiao, Jangan sampai lepaskan mereka. tunjukkan kemampuanmu pada mereka. Mau adu kemampuan membuka batu giok? Boleh. Akan kubuat kalian menyesal sampai mati. Oke. Hanya saja tidak tahu apakah Su Xiao berani atau tidak. Su Xiao baru saja menghabiskan 5 miliar untuk membeli 2 tanah kosong. Kamu. Bisa. Hari ini aku akan menemanimu bermain. Akan kuperlihatkan padamu apa itu keahlian. Apa itu kekuatan. Su Xiao hebat. Kita masing-masing memilih batu. Siapa yang batu potongannya lebih berharga, dialah pemenangnya. Jika kamu kalah di zona batu Cina, serahkan tanah itu padaku. Dan bersujudlah, beri aku 10 kali sujud. Berani taruhan? Wang Lei, Apa yang tidak berani? Kalau Su Xiao kalah. Bagaimana? Haha. Taruhan batu menguji keahlian, bukan sembarang orang bisa. Kamu pikir bisa menipu lagi? Kali ini, aku akan memenangkan kembali semua kerugian sebelumnya. Aku bertanya, kalau kamu kalah, bagaimana? Jika aku kalah, aku akan menggantimu 10 kali lipat. Dan bersujud padamu. Remai Sekelai. Kamu? Halo, Kenalkan, aku Kiao Xia. Wang Lei. Karena kebetulan, aku akan jadi saksi. Bagaimana? HMPH, kamu siapa? Pantaskah jadi saksi? Jika aku jadi kamu, lebih baik diam saja. Jangan mempermalukan diri. Kamu. Su Xiao, dia menggangguku. Aku tidak butuh saksi. Pergi sana, jangan mengganggu. Kalau orang tua itu... Apa kerja pantas? Kamu dari mana sih? Hahaha. Oh, ternyata ketua Kiao. Anda adalah ketua asosiasi batu, juga mengawasi asosiasi antik, perkembangan industri giok antik ini. Semua berkat Anda. Jika Anda jadi saksi, itu adalah kehormatan. Ayah, mereka meremehkan putrimu. Ayah, ternyata Nona Kiao. Teddy. Sungguh tidak sopan. Sudah, mau bertaruh atau tidak? Bertaruh. Tentu saja bertaruh. Aku masih ingin, anak ini, bersujud padaku. Kalau begitu, mulai saja. Kalau begitu, aku duluan. Wang Lei, Kamu punya berapa helai rambut? aku masih tidak tahu. Cari jalan pintas, masih ada sedikit keahlian. Tapi bertaruh batu mentah, yang diadu adalah ketajaman mata, kekuatan finansial, dan kemampuan. Mana satu pun yang bisa menyaingi Tuan Su. Aku memang tidak punya ketajaman mata. Kalau tidak, sebelumnya bagaimana mungkin? Aku menikahimu. Kamu. Semuanya, hari ini biarkan kalian melihat apa yang disebut. Sekali tebas langsung kaya. Tamu terhormat punya mata yang tajam. Batu ini adalah area harga tinggi kami. Area bahan batu berkualitas terbaik, hanya saja harganya. Berapa harganya? 5 juta. Hanya 5 juta. Kupikir berapa harganya. Ambil, potong batunya. Lihat ITU. Ini, Namanya kelas atas. tentu saja. Tuan Su, yang menghabiskan 5 miliar untuk membeli 2 tanah kosong. Mana mungkin tidak kelas atas? Jangan banyak bicara, cepatlah. Aku ingin melihat. Batu bagus apa yang bisa kamu pilih?
Pilih saja, aku yang bayar. Perlu bantuan? Tidak perlu. Aku akan memilih pelan-pelan, kalian berdua, tunggu saja pertunjukan bagusnya. Naik, naik. Batu ini mengeluarkan. Giok S, kualitasnya sangat bagus. Setidaknya bernilai 15 juta. 15 juta. Entang bersih 10 juta. Tuan Su, ketajaman matamu benar-benar luar biasa. Bagus. Yang ini, baik warna maupun teksturnya. Sungguh kelas atas. Wang Lei, kamu harus mengaku kalah. Dengar. Kata Ketua Kiao, cepat bayar aku 10 kali lipat, berlutut. Dan minta maaf padaku. 10 kali lipat, itu berarti 100 juta. Dibandingkan dengan Tuan Su, Kamu hanya akan kalah. Aku bahkan belum memilih, bagaimana kamu bisa memastikan aku kalah? Ketua Kiao, apa yang lebih baik dari ini? Kaisar hijau ungu, bisa saja, tapi ungu sangat langka. Aku datang kali ini hanya ingin melihat. Bisakah bertemu? Jangan banyak bicara, buang-buang waktu. Baik, hari ini aku akan membuatmu terkesan. Apa aku tidak salah lihat? Dia pergi ke area limbah. Pemuda ini sepertinya pasti kalah. Sepertinya hari ini harus membantu Wang Lei. Jangan biarkan dia kalah. Ini dia. Kau bicara besar tadi, aku pikir kau akan pura-pura, tapi malah membawa sampah besar ini. Wang Lei, APA kau paham badminton? Sumira kami. Sejak kecil sudah diajari tentang batu mentah. Kau bahkan belum pernah lihat bulu giok, berani bandingkan dengannya? Wang Lei, batu ini aku yang bayar. Pilih saja. Jangan khawatirkan harga. Ini tidak bisa, Aku sendiri yang akan memilih. Ini harganya berapa? Ini di area limbah, di sana tidak peduli ukuran. Semua 500 per biji. 500. 500 banding 5 juta. Hari ini benar-benar membuatku terkesan. Ini. Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita bersama-sama menyaksikan momen keajaiban? Bagaimana? Aku setuju. Pasti sangat menarik. Aku tidak keberatan. Tunggu sebentar. Jangan-jangan kau takut. Kalau takut sepatlah berlutut. Minta maaf, kembalikan tenaku. Kalian, jangan keterlaluan. Wah, siapa yang mengganggunya? Hormati hasil taruhan. Aduh, tangan gatal. Lihat tipe. Wanita sampah seperti ini ingin memukul. Ingat kata-katamu, hormati hasil taruhan. Jangan potong besar, ikuti permukaan ini, tidak lebih dari 1 cm. Bagian lain, cukup dipoles. Kau yakin? Ini ungu. Ayah, benar ungu. Kan aku bilang, dia hebat. Sudah, jangan goyang lagi, tunggu sampai dipotong. Benar. Baru bisa dihitung setelah dipotong, jangan-jangan cuma segini. Meskipun ungu, kau tetap kalah. Benar, ini ungu, warnanya pekat, airnya sangat bagus. Benar-benar langka, kualitas terbaik. Tidak menyangka, hari ini bisa melihat violet dengan kualitas seperti ini di sini. Benar-benar keberuntungan, hahaha. Ayah, berapa harganya? Hai, hanya 10 juta. Batu ini milik Su Xiao. Tapi harganya 15 juta. 100 juta. APA? 100juta. Su Xiao, sesuai perjanjian, kamu harus bayar aku 1 miliar. Su Xiao, keluarkan uangnya. Aduh, masih harus berlutut juga. Mau uangku? Mimpi. Aku berlutut untukmu? Kamu pantas? Bagaimana? Tidak mau mengakui? Main curang? Kamu tidak menghargai orang tua seperti aku? Berani melanggar aturan, keluarga Su. Tidak mau berkecimpung di industri ini lagi? Awalnya ingin cari untung di sini. Untuk menutupi kerugian, sekarang harus memberinya 1 miliar. Tapi Kiao Lau juga tidak bisa dihina. Baik. Uangnya untukmu, tapi aku akan mengambilnya kembali suatu hari nanti. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Aku berlutut untukmu, kamu sanggup menerimanya? Kalah taruhan harus bayar. Itu katamu. Benar, berlututlah. Aku tidak akan berlutut.
Mau apa? Lututmu. Tentu saja sanggup menerimanya. Teman muda, pandanganmu sangat aku kagumi. Bisakah violet ini dijual padaku? Kamu tenang, tidak akan merugikanmu. Lao Ye, terima kasih banyak atas bantuannya. Tapi, batu ini milik Bos Fu, hari ini. Aku hanya membantunya melihat. Jika kamu percaya padaku, aku akan membantumu memilih lagi. Bagaimana? Baik, hahaha. Pria ini tidak bisa menerima kekalahan. Su Xiao, aku punya cara. Bisa menghukum Wang Lei dan membuatmu mendapatkan Industri Fu Jinghong. Teman muda, kali ini berkatmu, aku bisa mendapatkan yang aku suka. Kalau ada waktu, datanglah ke toko. Tenang, aku pasti akan berkunjung. Nah, ini permen untukmu. Terima kasih. Kami pergi dulu. Baik. Wang Lei, aku ada yang mau bilang. Ada apa, Bos Fu? Aku. Hello? Bos Fu, perusahaan ada urusan mendesak. Tolong segera kembali. Baik, aku segera kembali. Bos Fu, aku antar kamu ya. Tidak usah, kan kamu bilang mau pilih beberapa batu lagi. Aku pergi sendiri saja. Wang Lei, batu ini sebenarnya hadiah dariku untukmu. Halo, Zi. Wang Lei, sudah beli batu? Sebentar lagi, tunggu aku pilih yang terbaik. Buat jadi perhiasan untukmu. Kamu baik banget. Cium dong, Mua. Pergilah. Wang Lei, Fu Jinghong. Malam ini, aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Selamat menikmati. Terima kasih untuk makan malamnya. Bos Fu, jangan minum. Aku hari ini hanya ingin mabuk. Baik. Kalau begitu, mabuklah sepuasnya. Urusan selanjutnya, aku yang urus. Wang Lei, kamu tahu tidak, aku sangat. Aku tahu kamu sangat sedih. Benar? Aku sangat-sangat sedih. Terutama di sini, sakit sekali. Aku antar kamu ke kamar, sebentar lagi akan baik. Kamar 616. Su Xiao, Hari ini, semua yang kusiapkan, kamu suka? Dasar iblis kecil. Ayo, anak orang kaya malam hari. Biasanya menghabiskan waktu seperti apa? Bukan main serunya. Siapa yang suruh kalian masuk? Killier. Cantik, sebutkan namamu dengan lantang. Meng Chu Sihu. Ini yang kamu bilang sudah diatur? Su Xiao, aku. Kalian salah kamar, bukan kamar kami. Killier. sungguh luar biasa. Wang Lei. Kamu tidak PA? Aku kenapa? Justru urusanmu dengan Su Xiao. Kamu.
Pergi. Semuanya pergi. Yang kusuruh kalian rekam itu dia, bukan aku. Tidak salah, ini 616. Hari ini, akan kubuat kalian tahu apa itu menanggung akibat perbuatan sendiri. Jangan rekam lagi, minggir. Tadi malam, Minumanku diberi obat, kamu menyelamatkanku, aku mengerti. Bos Fu, kejadian tadi malam. Hai Wang Lei, kamu di mana? Ayahku memintamu datang, ketemu keluarga kami. Bahas pernikahan kita. Cepat pergi, nanti aku pergi sendiri, tidak masalah. Bos Fu, kejadian tadi malam. Aku akan memberimu kompensasi, sepetak tanah itu. Aku tidak butuh kompensasi darimu, aku lebih berharap. Ini adalah kecelakaan yang indah, bukan mengubahnya menjadi transaksi. Kamu bilang, bagaimana bisa membatalkan pertunangan dengan keluarga Su? Keluarga Su kaya raya. Bibi, sebesar apapun kekayaan keluarga Su, aku tidak tertarik. Aku hanya suka Wang Lei. Suka buat apa? Bisa dimakan? Tuan Su. Dia juga tampan dan berbakat. Bibi, mulutmu pasti kering, minum dulu. Apa sikapmu ini? Aku juga demi kebaikanmu. Ayahmu juga bodoh, membiarkanmu berbuat semaumu. Keluarga Su. Bibi, hari ini memanggil Wang Lei. Untuk bahas pernikahan kami, kamu terus menyebut keluarga Su. Aku benar-benar marah. Kamu marah? Yang seharusnya marah itu aku. Pernikahan yang bagus. Kamu putuskan, cepat minta maaf pada Su Xiao. Minta dia memaafkanmu. Keluarga Shen dan suamiku masih butuh bantuan keluarga Su. Keluarga Su, sepertinya tidak bisa membantu siapapun. Bibi, ini Wang Lei. Orang yang paling kucintai. Kamu yang tukang antar makanan itu ya? Dengan beberapa pujian manis, Si langsung terbujuk. Kemampuan ngantar makanannya biasa aja, tapi jagoan hidup nyantai. Tante, Apa aku salah? Pokoknya, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Siapa suruh duduk? Kurang ajar. Orang tua sedang menasihati. Kamu pantas duduk? Orang tua harus mencintai yang muda, bersikap dan berkata benar. Baru bisa dapat hormat dari yang muda. Orang tua kayak kamu. Lebih baik tidak usah ada. Kurang ajar. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Mau masuk keluarga Shen? Jangan mimpi. Kill. Tante, Wang Lei tidak akan pergi. Kalau Tante terus bicara seperti ini, yang harus keluar justru Tante. APA? Kamu berani memberontak. Benar-benar memberontak. Menurutku yang memberontak itu kamu. Ayah, apa maksudmu? Aku juga ingin yang terbaik untuk Zi. Kakak, kamu rela? Benar-benar mau menikahkan Zi dengan tukang antar makanan ini? Muka keluarga Shen mau ditaruh di mana? Menurutku, Lebih baik kamu urus muka keluargamu saja. anakmu juga tidak lebih baik. Apa katamu? Anakku kenapa? Anakku sudah masuk manajemen Su. Masa depan cerah. Lihat ini, hadiah anakku. Kaca jenis ini mahal loh. Benar, memang terbuat dari kaca. Kamu ngerti apa? Pernah lihat giok? Sok jagoan. Kalau tidak percaya, bisa periksa ke ahli. Ini anakku beli dari toko Guiyuanzai. Toko batu giok dan antik terbesar di kota, lengkap dengan sertifikat. Sudahlah, sampah kelas bawah seperti kamu tidak akan mengerti. Dibeli dari toko Guiyuanzai kami ya. Kalau begitu aku harus periksa baik-baik. Kamu siapa? Ayahku adalah Pemilik toko Guiyuanzai. Cucu Kiao, ayahmu baik-baik saja? Kakek Shen, ayahku baik. Hari ini aku datang atas perintahnya untuk memberikan uang ke Wang Lei. Memberi dia uang. Kenapa? Wang Lei dilelang batu mentah.
Membantu ayahku memilih beberapa batu, membuatnya sangat senang. Hari ini aku sengaja datang untuk berterima kasih. Kamu bisa menilai batu mentah? Tahu sedikit. Wah, kalau tidak salah lihat, gelang di tanganmu ini memang palsu. Itu cuma kaca, tidak mungkin. Anak yang belaikan antaku. Kalau begitu, tanya saja ke anakmu. Pokoknya bukan dari sini. Barang ini bukan dari Guyuan Zai kami. Nanti, jangan sembarangan bicara di luar, jangan sampai merusak. Reputasi Guyuan Zai kami. Makanan ini tidak bisa dimakan. Urusan keluargamu, aku juga tidak bisa ikut campur. Sungguh hebat. Uangnya sudah di kartu, aku pergi dulu. Hahaha, hari ini hari yang baik. Mari kita angkat gelas bersama. Sebentar lagi, aku akan suruh orang cari hari baik. Cepat lakukan pertunangan. Wang Lei, Samuel yang kamu miliki, seharusnya menjadi milikku. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Senang. Bersulang. Bodoh, aku akan buatkan kamu sup penghilang mabuk. Apa itu, Zi? Zi, bahaya. Zi, Aku di sini, tidak ada bahaya. halo. Wang Lei, Ji dikilik oleh Su Tianyi. Dia mengancam kami untuk tidak melapor ke polisi, hanya mengizinkan kamu yang pergi. Apa? Tenang saja. Aku pasti akan membawa Zi kembali dengan selamat. Sudah kubilang, aku akan mendapatkanmu. Sekarang, kamu malah dengan patuhnya berbaring di depanku. Shen Shiyi, kamu sudah dimainkan oleh Wang Lei. Aku bahkan tidak menganggapmu kotor. Masih berani menunjukkan wajah tidak senang padaku. Tidak tahu terima kasih. Cih, dasar pria. Pria, Shen Shiyi, aku akan menghabisi kamu dulu. Lalu aku akan menjualmu menjadi wanita termurah. Dasar kamu yang manis. Kalau Wang Lei tahu, dia tidak akan membiarkanmu. Kamu masih berharap Wang Lei datang menyelamatkanmu? Anak itu bisa jadi sedang bersenang-senang di mana saja. Sayang, aku sudah menunggumu lama. Tunggu aku. Sehari suami istri, 100 hari kasih sayang. Kita sudah menjadi suami istri selama 2 tahun, meskipun ada sedikit kesalahpahaman. Tapi kalau sudah dijelaskan, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Kamu mau apa? Ini cuma sedikit obat perangsang. Aku ingin melakukan hal yang memalukan denganmu. Apakah kamu tidak mau? Dengan aku. Sayang, aku sangat menyesal. Mulai sekarang, kita akan bersama. Kita akan hidup bahagia, aku pasti akan membalasmu dengan baik. Mengcucu, jangan main-main. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Wang Lei, Aku sangat menyesal. Jangan halangi aku. Aku harus menyelamatkan orang yang kucintai, bukan kamu. Wang Lei, bukankah itu Shen Xi? Sudah terlambat. Dia sudah dihancurkan oleh Su Xiao. Wang Lei, kamu. Zi, ini salahku. Aku terlambat datang. Aku sangat takut. Jangan takut. Aku sudah datang. Su Xiao, kamu tidak apa-apa? Bodoh, bukankah aku menyuruhmu memikatnya? Berani menyentuh Zi, Su Tianyi. Kamu sudah bosan hidup? Aku tidak hanya menyentuhnya, tapi juga menciumnya.
Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu. Ah, Kamu menyentuh Zi, aku tidak akan mentolerir. jangan mendekat. Jika kamu berani menyentuhku, Fu Jinghong akan kehilangan nyawanya. Apa katamu? Fu Jinghong juga sudah kubicara. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuat Fu Jinghong membalas 2 kali lipat. Kamu pikir aku tidak siap? Wang Lei, tolong aku. Kamu dengar, suara ini sangat indah, Wang Lei. Kamu sebenarnya suka Shen Ji. Atau suka Fu Jinghong? Su Tianye, kamu benar-benar pantas mati. Pantas mati, jika kamu membunuhku. Aku akan membuat Fu Jinghong ikut mati. Halo. Cari 5, oh tidak, cari 10 pria, biarkan dia senang. Sudah selesai. Wang Lei, kamu jengga? Tuan Wang. Nona Fu sudah aman, tenanglah. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Dia adalah orang dari keluarga Shen. Paman Shen, aku akan segera menyelamatkan Zi. Fu Jinghong juga ditangkap oleh anak buah Su Tianye. Kita bagi tugas. Su Tianye, aku sudah menduga rencanamu. Berbagi tugas dengan Paman Shen. Mengalihkan perhatian untuk menipumu, kamu tidak akan. Benar-benar mengira dirimu jenius, kan? Wang Lei, kamu tukang enter makanan busuk. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ini semua bukti keluarga Su membeli tanah, menjual tanah, memaksa orang bayar nyawa. Dan memalsukan batu giok, keluarga Su sudah tamat. Tidak mungkin. Suamiku, aku. Aku sudah bukan suamimu lagi. Meng Cucu, nasibmu hari ini sepenuhnya akibat ulahmu sendiri. Jangan banyak gaya, cuma karena latar belakangku tidak sebagus dia. Membuatmu tidak bisa makan enak, kan? Tuan Su, tidak akan membiarkan ini begitu saja. Keras kepala, Tuan Su sudah tamat. Kamu ikut dia masuk penjara saja. Halo, Wang Lei, kamu di mana? Aku mau bicara. aku di toko gaun pengantin. Halo, tutup teleponku. Halo, Wang Lei, kamu di mana? kenapa semua tanya ini? Aku di toko gaun pengantin, dengan Zi. Halo. Semua tutup teleponku, ada apa sih? Wang Lei. Bagus tidak? Zi, terima kasih. Sudah mau menampungku di saat tersulit. Saat tidak ada yang percaya padaku. Tanpa ragu berdiri di sisiku, Zi, terima kasih. Sudah mau menikah denganku. Aku juga berterima kasih, Wang Lei. Kamu menyelamatkanku dari kesulitan, kedepannya aku akan menemanimu. Bersama bahagia. Baik. Berjalan bersama menuju kebahagiaan. Ayo, aku ajak kamu lihat rumah baru. Kalian berdua. Ada apa? Rebut pengantin. Wang Lei milikku, jangan ada yang berani merebut. Terima kasih atas cinta kalian, tapi aku hanya bisa menikahi Zi. Selamat datang di pernikahan kami. Biar Henry.